Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Teman-teman, ibu-ibu jamaah muslimah Masjid Abu Bakar As-Siddiq, atau apa nama majlis talimnya? Majlis Talim Abbas, ya, yang saya cintai karena Allah. Hari ini insya Allah kita semuanya akan belajar. Belajar apa teman-teman? Belajar tentang kesehatan mental. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada teman-teman semuanya yang hadir di sini, ya, insya Allah semuanya sehat kan ya? Jasmani dan ruhaninya, jiwa dan raganya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin belum lama ini saya mengisi kajian di Purworejo, tepatnya di dekat Yogyakarta. Purworejo itu tetangganya Yogyakarta. Tidak jauh dari Yogyakarta, saya mengisi kajian di sana sama tentang kesehatan mental. Subhanallah, setelah kajian ada ibu-ibu itu berempat ya menunggu saya dan di antara mereka ada yang berkata kepada saya, Ustazah, saya hadir bukan dari kota Purworejo, hadir ke sini sengaja untuk menghadiri kajian, dan Ustazah perlu tahu bahwa saya sampai hari ini masih minum obat dari psikiater. Saya masih dalam kondisi pemulihan, kata beliau. Subhanallah. Dan ternyata teman-teman, jangan kita mengira orang-orang yang terkena sakit mental itu ada di rumah sakit jiwa, gitu ya. Karena zaman sekarang, zamannya sudah berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu, orang tua kita mentalnya lebih sehat dibandingkan dengan orang-orang zaman sekarang, dikarenakan diantaranya faktor sosial media. Jadi media sosial atau sosial media ini sangat-sangat mempengaruhi kesehatan mental kita semuanya. Wabil khusus muslimah. Subhanallah. Dan ternyata kesehatan mental itu sudah dibahas di dalam agama kita. Jadi kalau ada yang merasa bahwa kesehatan mental ini hanyalah sebuah tema ya yang terjadi pada hari ini, ternyata dari zaman dulu ya sudah Rasulullah SAW bahas. Namun namanya saja yang berbeda. Namanya yang berbeda. Karena kalau kita berbicara masalah mental, artinya kita sedang berbicara sesuatu yang ada kaitannya dengan jiwa, gitu ya. Dan di dalam Islam kita dianjurkan untuk membersihkan jiwa kita, melihat hati kita, menata hati kita. Bagaimana hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita berusaha untuk mengobati penyakit-penyakit hati? Bagaimana kita beribadah secara maksimal, wabil khusus ibadah yang ada kaitannya dengan hati? Ini semuanya sudah dibahas runut jelas baik oleh Rasulullah SAW ataupun oleh para ulama seperti Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi masalah kesehatan mental ini sebenarnya bukan masalah baru ya.
ada kaitannya dengan hati kita, ada kaitannya dengan tauhid, ada kaitannya dengan rasa sedih, ada kaitannya dengan alham, al-hazn, itu ibu-ibu teman-teman ada perbedaannya. Apa berbeda alham wal hazn? Alham itu adalah kecemasan kita memikirkan apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Itu namanya alham. Al-hazn itu adalah kecemasan yang kita pikirkan tentang masa lalu kita atau yang sudah berlalu. Nanti kan ada muncul tuh kayak trauma gitu ya. Itu tuh sebenarnya memikirkan kesedihan yang terlalu mendalam. Dan itu yang disebut dengan al-hazn. Maka dari itu di dalam Islam nanti diajarkan doa oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana kita berlindung kepada Allah dari rasa bersedih, baik bersedih yang terlalu lama, mungkin ditinggal oleh seseorang yang sudah membersamainya sekian tahun atau orang yang dicintainya. Ya subhanallah, saya pernah menemukan jamaah ibu-ibu teman-teman semuanya sudah lama ditinggal oleh ibunya, oleh ibu kandungnya, subhanallah. Namun ia belum bisa move on, qadarullah. Masih teringat dengan ibu kandungnya, padahal ibunya sudah meninggal dunia, subhanallah. Saya juga pernah bertemu dengan jamaah yang terlalu mencemaskan masa depan anak-anaknya, mencemaskan bagaimana masa depan dirinya, subhanallah. Dan ini yang menjadikan akhirnya mental seorang muslimah jadi sakit. Nah ini ya, jadi awalnya itu sebenarnya teman-teman, kenapa kok ada isu atau ada mental health atau kesehatan mental, itu tuh awalnya sebenarnya berasal dari jiwa, dari hati. Ya subhanallah. Maka sungguh Islam ini adalah agama yang mengatur segala sendi kehidupan manusia. Subhanallah. Islam agama yang mengatur segala sendi kehidupan manusia. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita cemaskan, apa yang kita takuti, semuanya sudah ada obatnya di dalam Islam. Ya nanti kita akan belajar bagaimana itu. Ya baik. Dan kita tahu bahwa tanda-tanda orang yang sudah terkena mental yang tidak sehat atau sakit mental ini biasanya diawali dengan gangguan-gangguan. Nah, coba cek diri kita masing-masing, kira-kira ada nggak gangguan ini pada diri kita? Contoh, adanya overthinking. Ini kayaknya nih yang banyak ya para muslimah itu kebanyakan mikir ya. Pikiran-pikiran negatif dalam diri kita. Kita terlalu menyimpulkan sesuatu yang bisa jadi kesimpulan kita itu belum benar, gitu loh. Kita terkadang memikirkan sesuatu yang belum terjadi tapi terlalu berlebihan. Boleh nggak ustazah kita memikirkan nanti insya Allah ketika Ramadan saya mau membaca Al-Quran, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau terlalu berlebihan, usia kita masih 30 tahun, masih 35 tahun, kemudian kita mikir nanti kepiye, nanti gimana masa tua saya, itu terlalu berlebihan. Ya. Jadi yang namanya overthinking, terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi, itu adalah sesuatu yang keliru. Ya, nanti kita belajar bagaimana cara agar kita tidak terlalu banyak overthinking. Ya. Dan biasanya orang-orang yang overthinking ini selalu memikirkan hal-hal yang buruk, selalu memikirkan hal-hal yang negatif, maka lambat laun kesehatan jiwanya, kesehatan raganya juga akan terganggu, ibu-ibu. Pasti itu, pasti. Jadi orang yang sehat mental itu adalah orang yang dia berusaha untuk berbaik sangka kepada Allah. Kalau ada sesuatu yang masuk, pikiran-pikiran negatif yang masuk ke dalam dirinya, maka dia akan mengatakan, tenang, ada Allah. Apa ibu-ibu? Tenang, ada Allah. Tenang, Allah akan membantu saya. Ya, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali semua atas kehendak Allah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah yang mengizinkan. Terus dilawan. Ya, maka insya Allah mental kita semuanya sehat. Ya, jangan justru ketika ada pikiran-pikiran negatif
kita justru tidak menyibukkan diri kita mengingat Allah. Itu yang keliru. Ya, jadi kadang kita ini perempuan, ya kita ini teman-teman semuanya, ya karena kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang perempuan, itu biasanya lebih banyak mendominasi diri kita itu perasaan. Ya nggak ibu-ibu? Jadi perempuan itu subhanallah Allah fitrahkan ya lebih ke perasaan. Apa-apa tuh aduh nggak enak kalau nggak kayak gini. Aduh gimana ini? Gimana ini? Ya perasaan yang lebih mendominasi. Agar perempuan tidak terlalu ya keperasaannya yang mendominasi, maka sibukkan kita dengan ilmu. Itu catat baik-baik. Jadi kalau perempuan tuh pengen sehat mental, tidak didominasi oleh perasaannya, maka sibukkan dengan ilmu. Insya Allah, biiznillahi ta'ala, mentalnya sehat terus. Insya Allah. Ya, baik. Dan kalau sudah overthinking yang berlebihan, maka biasanya diikuti dengan kecemasan, kekhawatiran yang juga berlebihan. Subhanallah. Kalau sudah memikirkan masa depan, timbul rasa cemas yang berlebihan, dan akhirnya nanti setelahnya akan menyalahkan diri sendiri. Dia akan mengatakan kayaknya saya hidup nggak ada gunanya gitu. Kayaknya saya melakukan A, B, C nggak ada yang mengapresiasi gitu. Terus setan itu terus menggoda anak Bani Adam. Dari mana datangnya kesedihan? Dari mana datangnya was-was? Dari mana datangnya gangguan-gangguan teman-teman? Dari syaitan. Makanya kita wajib untuk memusuhi syaitan itu. Kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai syaitan menguasai kita. Karena kita punya Allah, kita seharusnya kuat. Kenapa? Karena syaitan juga makhluknya Allah, sama seperti kita. Syaitan itu dari kalangan jin, tapi jin yang membangkang. Jin itu ada yang beriman seperti kita, ada yang membangkang, sama manusia juga. Ada yang taat kepada Allah, ada yang tidak taat kepada Allah. Maka makhluk jin yang tidak taat kepada Allah, yang membangkang, itulah yang dinamakan dengan syaitan. Dan syaitan ini teman-teman, ibu-ibu, kerjaannya adalah menakut-nakuti kita. Syaitan ini kerjaannya adalah membuat kita overthinking. Syaitan ini kerjaannya membuat manusia selalu bersedih. Ya, sedih yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan itu datangnya dari syaitan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebuah doa. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ham dan dari al-hazan. Dan kita sudah belajar apa itu al-ham dan apa itu al-huzn atau al-hazan. Baik. Maka teman-teman yang saya cintai karena Allah, langkah apa yang harus kita ambil? Kan gitu. Kalau kita sudah tahu nih bahwa betul adanya real nyapa, ya banyak yang akhirnya muslimah terkena mental yang tidak sehat, maka apa yang harus kita lakukan? Langkah yang pertama teman-teman, sadari dulu dan terima. Kalau teman-teman sedang lelah, ya karena kita itu Masya Allah punya peran yang sangat banyak ya teman-teman. Coba peran kita itu apa saja? Coba sebutkan. Satu, hamba Allah. Lupa ya, peran kita kan. Satu, apa? Hamba Allah. Ya sebelum kita menjadi ibu rumah tangga, kita jadi hamba Allah dulu. Iya nggak ibu-ibu? Oke, sepakat ya. Berarti peran kita apa? Hambanya Allah. Yang kedua, peran kita sebagai seorang muslimah apa? Perannya. Bukan bagaimananya, peran kita hamba Allah. Kan peran kita kan hambanya Allah. Yang kedua, peran kita di muka bumi ini apa Bu? Sebagai seorang ibu, ya peran kita kan. Yang ketiga, sebagai seorang istri. Makanya ibu rumah tangga. Yang keempat, apalagi peran kita ibu-ibu sebagai seorang muslimah? Sebagai makhluk sosial, kan gitu ya. Kita punya tetangga, punya bestie, punya apalagi punya kerabat. Kita nggak mungkin kita itu tidak berhubungan dengan mereka. Pasti kita berhubungan dengan mereka. Makanya kita ini berperan sebagai makhluk sosial. Ya.
Nah, nanti ada kaitannya tuh, orang-orang yang kena mental, sakit mentalnya itu biasanya kadang nggak mau berhubungan dengan banyak orang, nggak mau ketemu sama orang. Sampai saya pernah menemukan jamaah yang mengurung dirinya di kamar berhari-hari, nggak mau keluar rumah, bukan karena pengen di dalam rumah. Ya kalau kita sebagai seorang muslimah, memang tempat yang paling utama di dalam rumah, yaitu yang paling utama. Namun beliau bukan karena itu, ya bukan karena pengen dapat pahala, tapi subhanallah karena memang lagi sakit mentalnya. Jadi beliau mengurung di kamar, takut ketemu orang. Ya, sampai akhirnya subhanallah, teman-teman, apa yang terjadi? Akhirnya apa? Mulailah ya kacau pikirannya. Sholat sudah mulai nggak tenang, mulai timbul was-was. Sudah takbir Allahu Akbar, katanya belum khusyuk, takbir lagi Allahu Akbar, takbir lagi Allahu Akbar. Nah itu udah mulai gawat tuh. Ya nanti kalau sudah was-was begitu, lambat laun nggak mau makan. Kalau sudah nggak mau makan, dia lupa diri, nggak mau mandi, nggak mau bersih-bersih. Ya sudah, itu udah dalam keadaan darurat itu. Ya, maka dari itu sadarilah bahwa kita sebagai seorang muslimah itu punya banyak peran. Di antaranya tadi apa? Hamba Allah. Yang kedua, seorang ibu. Yang ketiga, seorang istri. Yang keempat, sebagai makhluk sosial. Kemudian yang selanjutnya lagi ada lagi nggak? Sebagai seorang apa? Sudah, hanya 4 itu. Sebagai seorang anak, ahsanti. Sebagai seorang anak kalau dia belum menikah. Sebagai seorang menantu bagi mertuanya. Subhanallah. Ya karena subhanallah masalah kesehatan mental ini juga ada kaitannya terkadang. Ya karena adanya hubungan tidak baik antara menantu dan mertua. Banyak para muslimah yang subhanallah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala punya mertua yang tidak sesuai dengan harapannya. Kalau belum siap mentalnya biasanya kena di sini nih. Ya, subhanallah. Apalagi sudah peran yang begitu banyak. Ditambah lagi misalnya subhanallah anaknya sudah sekolah. Maka kita juga punya peran baru yaitu sebagai madrasah pertama bagi anak-anak kita. Menjadi guru bagi anak-anak kita. Jadi ya, Masya Allah. Jadi punya banyak peran ya. Oke. Nah ketika kita punya banyak peran maka sadari bahwa peran yang Allah berikan kepada kita bukan akhirnya menjadikan kita lemah. Bukan. Tapi sungguh ketika Allah berikan peran-peran itu kepada kita, Allah tahu kita kuat untuk mengembannya. Ini disadari dulu. Jadi sadari peran kita, kenapa kita dihidupkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kita berada di lingkungan masyarakat untuk memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, apa kata beliau, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang banyak, untuk orang lain. Gitu kan ya. Khairukum man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Maka sadarilah kenapa saya harus bertetangga, kenapa saya harus berbicara dengan teman-teman yang ada di dalam kajian, karena kita ingin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sadar itu sesuatu yang seharusnya kita memang betul-betul ada, hadir. Atau bahasa zaman sekarang itu mindful. Mindful tahu Bu? Mindful itu sadar gitu, sadar. Kalau kita lagi duduk di majelis ilmu ya sadar bahwa kita sekarang lagi di majelis ilmu. Kalau kita lagi makan ya sadar kita lagi makan. Zaman sekarang orang lagi makan nggak sadar kalau lagi makan sambil nyekrol HP. Nah ini nih, ya banyak orang nggak sadar. Kenapa? Ya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak. Ya. Kok tiba-tiba muncul anak misalnya, nggak sadar. Maka banyak ibu-ibu yang akhirnya setelah melahirkan karena belum siapnya dengan kehadiran seorang anak, akhirnya dia terkena baby blues. Ya, nah itu dia. Ya, akhirnya ujungnya ke sana. Ya, maka sadarilah sebelum kita bertindak bahwa kita semuanya punya peran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan peran-peran itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala manakala kita ridho. Jadi sadar dan terima itu sepaket tuh.
Kita sadar dan kita terima. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, hamba terima peran-peran ini yang kau berikan kepada hamba. Hamba terima menjadi seorang ibu, hamba terima menjadi seorang istri, hamba terima siap ya untuk menjadi makhluk sosial. Hamba terima ya Allah, misalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, maka ya Allah hamba terima ujian ini dari Engkau. Ya. Jadi kalau bahasa Islamnya adalah ridho. Ridho ini puncak dari ibadah hati. Terima, ridho, sadar. Baik. Yang kedua, langkah apa saja yang kita harus ambil untuk menjadikan mental kita lebih sehat setelah kita menerima, kemudian sadar. Yang kedua adalah ketahuilah bahwa sesungguhnya, subhanallah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini hanya sebentar saja. Langkahnya adalah kita ingat bahwa dunia ini tempatnya ujian. Nah, langkah yang kedua adalah kita harus ingat bersama bahwa di dunia ini adalah tempatnya ujian, teman-teman. Maka kita sadar bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu berbeda-beda. Ada yang bentuknya ujian ringan, ada yang bentuknya ujian berat. Semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap kedua kita harus siap menghadapi ujian. Teman-teman, ibu-ibu, pernah nggak dulu waktu masih sekolah, baik itu di bangku sekolah SD ataupun SMP ataupun SMA, ibu-ibu sadar nih bahwa 2 hari lagi ujian. Gitu ya, misalnya. Kira-kira pada hari ujian itu datang, ibu-ibu sekolah atau menghindar? Enggak usah sekolah. Hari ujiannya, hari H ujiannya. Sekolah. Kok sekolah? Kan tahu itu ujian, ada soal yang harus dikerjakan. Kenapa ibu-ibu sekolah? Pertanyaannya. Biar naik kelas, yakin ya? Ada nggak di antara kita yang nggak mau sekolah karena takut mengerjakan soal? Kayaknya nggak ada tuh. Iya enggak? Atau mungkin ada yang ustazah nanti kalau aku enggak ujian nanti dimarahin sama emak gitu ya. Dimarahin sama, kalau orang sini bilangnya pembokap ya. Dimarahin sama ibu gitu ya. Jadi ya udah bismillah, saya ujian gitu ya. Udah siap kan berarti ibu mentalnya. Nah sama, kita sekarang berada di dunia, langkah kita adalah kita harus siap menghadapi semua ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nabluwannakum, kata Allah. Allah menciptakan kita ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang diuji ya dengan pasangan yang qadarullah belum sesuai dengan harapan. Ibu-ibu, teman-teman pengennya jujur ya, pasangan teman-teman ibu-ibu tuh pengennya yang seperti apa? Ya, 1 solih, yang kedua good looking, ganteng katanya. Masya Allah, ada juga ya ibu-ibu di Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini bilangnya pengennya pasangannya ganteng. Padahal kalau kita ngaca gitu ya, apakah saya berhak untuk mendapatkan pasangan yang good looking gitu ya? Oke, good looking lah ya, ganteng, enak dipandang. Yang ketiga nopo? Kaya, tajir melintir. Bukan kepelintir ya, melintir. Berarti good rekening. Good rekening ya, masya Allah. Masya Allah ini sehat-sehat semua kayaknya ibu-ibu. Kalau ada yang bilangnya, ibu-ibu punya cita-cita apa, harapan apa kepada pasangan ibu-ibu? Saya pengennya ustazah yang miskin. Wih, masya Allah, gitu ya. Itu perlu dipertanyakan itu ya, fitrahnya. Baik, apa lagi? Tadi good looking, good rekening, masya Allah. Solih, apalagi yang keempat? Royan, masya Allah. Dermawan, masya Allah. Baik, yang kelima? Bibitnya baik, masya Allah, dari keturunan yang baik. Oke, terus apa lagi? Apa bu? Satu manhaj ya, soleh itu ya, satu manhaj. Oke, apa lagi? Penyayang, nggak ada yang mau penyayang? Oh, kan benar.
Perempuan itu subhanallah ya, rata-rata semua wanita ya kalau pengen punya suaminya yang penyayang. Ibu-ibu mau nggak dikasih sama Allah ya calon pasangan tajir melintir ya, tadi good rekening, good looking, tapi na'udzubillah summa na'udzubillah dia tidak penyayang. Sukanya bentak-bentak istrinya. Kira-kira mau nggak? Kan nggak mau. Makanya kita sukanya yang penyayang, gitu kan ya, yang lembut, penyabar, apa lagi? Setia, romantis, masya Allah, masya Allah. Pengennya ibu-ibu suaminya pulang bawa bunga, ya. Ternyata sama suaminya nggak pernah dibawakan bunga. Sekali ya dibawakan bunga plastik yang dibawa. Nah, kira-kira begitulah ibu-ibu ya harapannya. Tapi ternyata qadarullah gitu ya, Allah mentakdirkan ibu-ibu tidak mendapatkan pasangan yang sesuai dengan harapan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu pengennya yang good rekening tadi, yang tajir melintir, Allah kasihnya yang pas-pasan. Alhamdulillah. Ya. Ibu-ibu pengennya yang ganteng, good looking, Allah kasihnya yang pas-pasan. Alhamdulillah. Good looking tuh Bu, zaman sekarang itu serem-serem sedep loh. Ya, jadi kalau panjenengan sekarang punya suami yang wajahnya pas-pasan, disyukuri dulu deh. Alhamdulillah, yang penting sehat, gitu kan ya? Ya, kenapa? Karena ada jamaah yang punya suami good looking, ternyata ya itu menjadi incaran para wanita. Betul. Ya, jadi disyukuri dulu. Alhamdulillah. Nah, ini yang harus kita siapkan dari awal ibu-ibu, bahwa suami kita yang hari ini Allah titipkan kepada kita itu adalah pilihannya Allah. Itu adalah yang terbaik gitu. Tapi ibu-ibu mulai deh ya. Tapi ustazah mulai curhat tuh. Suami saya ya belum sepenuhnya menyayangi saya, Bu. Disyukuri dulu, gitu ya. Coba lihat kebaikan-kebaikan suami ibu itu apa, ditulis, gitu ya. Betul, karena subhanallah sekarang nih banyak wanita-wanita yang kurang siap menerima pasangan hidupnya. Akhirnya subhanallah, saya tidak tahu kalau di Tangerang, ya di kota-kota lain itu banyak gugat cerai yang terjadi di pengadilan. Subhanallah. Besok insya Allah tanggal 5 Februari saya dan salah satu psikolog di Yogyakarta, Bunda Cinta, insya Allah akan ada acara yang bertemakan bertahan atau berpisah. Itu kita sedang membahas masalah rumah tangga wanita muslimah zaman sekarang, di mana subhanallah banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan rumah tangga kaum muslimin. Ya, maka dari itu sebagai seorang istri kita harus bersiap-siap agar mental kita tetap sehat, siap-siap menerima setiap apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk pasangan kita. Kita sedang diuji. Kalau ada qadarullah pasangan yang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kita pengennya lembut tapi ternyata qadarullah sebaliknya, maka terima dulu, ibu-ibu, diterima dulu. Alhamdulillah, yang penting suamiku masih berjenis kelamin laki-laki. Itu dulu, ya disyukuri dulu. Alhamdulillah. Nanti berdoa kepada Allah, berdoa minta sama Allah. Ya Allah, Engkau Zat yang maha membolak-balikan hati suamiku. Ya Allah, lembutkanlah hatinya. Subhanallah. Bu, saya pernah bertemu dengan salah satu jamaah pengajian. Beliau kenal baik dengan saya, masya Allah, semoga Allah menjaga keluarganya beliau. Ya, beliau pernah nangis di depan saya, ya, curhat tentang suaminya yang masya Allah. Ya, saya bilang masya Allah, ini ujian bagi panjenengan. Ya, terus saya minta kepada beliau untuk banyak-banyak berdoa. Suatu hari beliau datang lagi dalam keadaan tersenyum. Ya, kata beliau, alhamdulillah, terima kasih Ustazah doanya. Masya Allah, Allahumma barik, suamiku sudah berubah 180 derajat. Katanya gitu, masya Allah. Siapa yang menjadikan suaminya akhirnya berubah? Allah. Makanya kita selalu katakan pada diri kita, tenang, ada Allah. Selagi suami kita masih hidup, ya, selagi kita masih hidup, maka mudah bagi Allah untuk merubah hati seorang hamba. Sudah, itu kuncinya.
Ya, jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita punya Rabb Allah Subhanahu wa taala yang dapat merubah keadaan dengan keadaan yang lebih baik? Bukankah kita percaya bahwa Allah Rabb kita semuanya yang akan menyayangi kita dan tidak membiarkan kita barang sesat? Kita harus munculkan lagi bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita pasti Allah akan berikan solusinya. Yaitu tadi pertama, kalau panjenengan diuji dengan pasangan hidup yang belum sesuai dengan harapan. Ada lagi, ya di hari-hari ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari ekonomi, finansial. Ya. Di mana subhanallah teman-teman, ketika seorang istri misalnya merasa bahwa suaminya belum memberikan kecukupan pada dirinya untuk kebutuhan sehari-hari, apa yang pengen dibeli qadarullah kok masih belum banyak dibeli, ya buka toko online yang ada barang-barangnya hanya ditaruh di keranjang gitu ya, belum bisa check out gitu ya. Sedangkan dia lihat temennya, masya Allah mudah sekali untuk check out gitu kan ya. Ingat bahwa di luar sana ya ada seorang ibu yang tidak punya beras untuk bisa dimakan pada hari ini. Jadi suatu hari saya mengisi kajian di Surabaya, ya di kota Surabaya, kota kedua yang besar setelah Jakarta ya, kota terbesar kedua. Itu ketika itu saya juga sama bahas tentang bersyukur kepada Allah, tentang kesehatan mental juga. Maka kemudian saya bertanya kepada ibu-ibu yang hadir, itu daurah muslimah, ya ada bukletnya, ada tanya jawabnya panjangnya. Maka saya waktu itu bertanya, Allah gerakan hati saya untuk bertanya, ibu-ibu, teman-teman semuanya, siapa di antara teman-teman yang hari ini nggak punya beras untuk bisa dimasak? Ada satu ibu dari sekian banyak muslimah yang hadir, masya Allah, Allahumma barik. Ada satu ibu yang angkat tangan, ya masya Allah. Ibu itu ternyata nggak punya beras, dia nggak tahu nanti malam makan apa, subhanallah. Maka dari situ banyak akhirnya ya muslimah sadar bahwa ternyata ketika masih ada yang bisa kita masak di rumah, masih ada subhanallah anak-anak yang sehat walafiat, suami yang sehat, itu semuanya adalah nikmat yang harus kita syukuri. Syukuri, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena dengan kita banyak bersyukur, maka Allah akan tenangkan jiwa kita. Dengan kita banyak bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Jangan kita katakan, ustazah, temanku punya baju, ganti lagi. Saya loh ya punya baju untuk 1 tahun ini belum pernah ganti. Bu, alhamdulillah masih punya baju. Di luar sana orang-orang berjuang pengen pakai baju syari, nggak ada yang bisa dipakai. Subhanallah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha baik, yang masih memberikan kepada kita kesehatan, nafas yang segar tanpa alat bantuan, ya oksigen kita bisa bernafas. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, gitu ya. Ada lagi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan mertua yang qadarullah belum sesuai harapan. Mendapatkan orang tua yang qadarullah belum sesuai harapan. Maka perlu diingat ibu-ibu begini, karena banyak juga kasus yang begitu, kasus yang subhanallah terutama anak-anak muda nih. Anak-anak muda nikah baru sebentar, qadarullah kok mertuanya nggak sesuai dengan harapannya, akhirnya dia minta cerai. Nah itu banyak tuh kasus-kasus seperti itu. Maka saya katakan kepada anak-anak muda zaman sekarang, jika kalian sudah siap menikah, maka siapkanlah mental kalian harus siap menerima keluarga suamimu. Karena yang namanya pernikahan itu bukan menggabungkan antara sepasang suami istri, tetapi pernikahan adalah menggabungkan dua buah keluarga besar. Dua keluarga besar. Berarti harus siap menerima mertua dalam kondisi apapun. Karena sesungguhnya mertuamu adalah ibu dari suamimu. Itu harus benar-benar kita katakan pada diri kita masing-masing. Dan ketika kita diberikan titipan orang tua, ketahuilah wahai saudariku semuanya, artinya kita sedang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua kita mustajab. Doa mertua kita mustajab.
Apabila mertua kita mendoakan anak laki-lakinya, maka Allah ijabah doanya. Apabila ibu kita mendoakan diri kita, maka Allah ijabah doanya. Selagi masih punya orang tua, bersyukurlah kepada orang tua, bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada orang tua kita, dan bersungguh-sungguhlah membersamainya, karena sesungguhnya orang tua kita tidak akan lama bersama kita, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujiannya macam-macam. Terakhir ibu-ibu, ada yang diuji dengan tetangganya. Subhanallah. Dan ini ujian. Ya. Kalau yang kuat, alhamdulillah. Yang nggak kuat, kena sakit mental, gitu ya. Ada orang-orang yang diuji dengan termasuk karib kerabatnya, tetangga dan karib kerabatnya. Ya. Karena terkadang ujian itu Allah berikan bukan dari dalam diri kita, tapi dari orang-orang yang ada di sekitar kita, baik tetangga kita maupun orang-orang terdekat kita. Ya kita kuat, ya kita terima, kita ridho, tapi ternyata ya kita nggak kuat ketika menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang harus kita lakukan? Katakan pada diri kita bahwa sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, ya dari sikap orang lain, itu tidak perlu kita pikirkan secara dalam, ibu-ibu. Ya capek, lelah. Kalau kita bikin sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, di bawah kendali kita itu capek, lelah, ya sudah. Ya kalau tetangga kita misalnya mendolimi kita, ya sudah, ya berarti dosanya ditanggung oleh tetangga kita. Yang penting kewajiban kita berbuat baik kepada tetangga kita. Sabarnya kita kepada tetangga yang dolim itu bagian dari kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada karib kerabat yang memusuhi kita, yaitu bukan bagian dari sesuatu yang harus kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita mendoakan agar karib kerabat kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek bu, wallahi capek. Ya, pernah ibu-ibu teman-teman diuji oleh Allah dengan karib kerabat ataupun orang-orang sekitar? Pernah. Terus kita mikirin capek nggak, lelah nggak pikirannya? Capek, ya kan capek. Ya kita mikirin ternyata orang-orang yang mendolimi kita nggak berubah, gitu kan ya? Maka apa yang harus kita lakukan? Doakan. Iya. Doakan, semoga Allah lembutkan hatinya, semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah berikan petunjuk. Kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada seseorang, ibu-ibu, mudah bagi Allah untuk merubah kehidupan seseorang. Jadi jangan sampai kita hanya terlarut dalam kesedihan, memikirkan masalah, tapi kita tidak fokus kepada solusi. Gitu. Solusinya apa di dalam Islam? Kalau kita menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita, solusinya adalah dengan berdoa dan terus berbuat baik. Udah titik, nggak ada koma, ya nggak ada koma. Terus berbuat baik. Iya Ustazah, kalau kita terus yang berbuat baik kan kebaikan akan kembali kepada kita, ibu-ibu. Ya, dan banyak orang-orang yang awalnya tidak baik, akhirnya baik karena kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Jadi dalam Islam itu teman-teman, kaidahnya kalau kita berbuat baik maka kebaikan akan Allah kembalikan pada diri kita. Ya kita akan mendapatkan kebaikan yang semisal. Kalau kita melakukan keburukan, keburukan juga akan kembali kepada diri kita. Daripada kita melakukan keburukan kepada orang lain, daripada kita tidak melakukan kebaikan bagi orang lain, lebih baik kita melakukan kebaikan. Dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda, tahabu, salinglah beri hadiah, maka Allah akan jadikan kalian saling mencintai. Nah ini penting pakai banget. Jadi dalam Islam itu nggak ada membalas keburukan dengan keburukan, itu nggak ada. Yang ada idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu kaidahnya. Sudah. Ya, kaidahnya begitu. Ustazah, sampai kapan kita berbuat baik? Sampai Allah wafatkan kita. Sudah. Dan kebaikan akan kembali kepada diri kita. Enteng nggak bu kalau kita hadepin orang-orang yang nggak suka dengan kita dengan senyuman, dengan kebaikan? Kira-kira enteng nggak hidup? Enteng, ringan. Ya, bisa jadi orang yang awalnya membenci kita justru akan mencintai kita. Dan bisa jadi orang yang awalnya mencintai kita justru akan membenci kita. Itu hal yang biasa di dunia ini. Ya, jadi prinsipnya jadilah orang baik yang terus menebarkan kebaikan sampai Allah wafatkan kita. Dan ketika kita sudah tiada, orang-orang banyak merindukan kita. Sudah, itu prinsipnya. Jangan banyak berharap kepada manusia, karena ketika kita banyak berharap kepada manusia, maka Allah akan mengecewakan kita. Pasti, itu pasti. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Kemudian langkah kita ibu-ibu setelah kita menerima, setelah kita tahu bahwa sadar bahwa di dunia ini tempatnya ujian, maka langkah kita agar mental kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah jangan lepaskan majelis ilmu ibu-ibu. Karena majelis ilmu ini adalah bagian dari majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majelis ilmu kita diingatkan bahwa Allah itu zat yang maha mendengar doa kita, bahwa Allah itu selalu bersama kita, bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar, bahwa Allah itu tidak akan pernah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, kan gitu ya? Maka ketika seseorang datang ke majelis ilmu itu pada hakikatnya ia sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ia sedang memberikan nutrisi bagi hatinya. Subhanallah. Ketika datang ke majelis ilmu berarti ia sedang menginginkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketenangan ada di taman-taman surganya Allah, dan taman surganya Allah ada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Ibaratnya nih Bu, ibaratnya ya, orang yang lapar ya, maka yang dicari apa? Orang lapar yang dicari apa? Makanan. Orang sakit yang dicari apa? Kesehatan. Ulangi. Orang sakit yang dicari obat katanya ya. Enggak semua orang sakit disembuhkan oleh Allah langsung obat gitu loh. Kan yang kita cari kesehatan. Ya Bu, ulangi ya. Orang lapar yang dicari makanan. Orang sakit yang dia inginkan apa? Kesehatan. Orang yang pengen tenang yang dicari apa? Orang yang pengen ketenangan di dalam hidup. Yang dicari apa? Majelis ilmu. Betul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, maka Allah akan tenangkan hati kita. Orang-orang yang bermental sehat itu di antara ciri-cirinya ia akan menjadi pribadi yang lebih tenang, nggak mudah panik, tenang Bu, tenang ada Allah. Ya, kayaknya saya bawa hadiah deh, sebentar ya. Bawa nggak tadi? Bawa gantungan kunci, sebentar. Oh bawa nih, alhamdulillah. Bawa gantungan kunci, tulisannya tenanglah Allah bersamamu. Ada yang mau? Mau semua? Bawa 4. Gimana cara baginya Bu Adi? Gimana cara baginya Ummu Kenzi ini? Gimana ini 4 ini? Baiklah, nantilah ada pertanyaan lah ya dari saya ya di akhir sesi insyaallah. Jadi orang yang bermental sehat teman-teman, cirinya adalah ia tenang dalam menghadapi semua masalah. Tenang, gak mudah panik, gak mudah overthinking, dia tenang. Dan untuk mendapatkan ketenangan ini agar mentalnya sehat, datangi majelis ilmu, ingat Allah, ya tadabburi firman-firman-Nya Allah, ingat apa nasihat-nasihat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Katakan bahwa dengan datang ke majelis ilmu maka kita turut serta didoakan oleh para malaikat. Ya, kita didoakan oleh seluruh ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, oleh makhluk-makhluknya Allah yang ada di muka bumi ini. Sampai-sampai ikan yang ada di dalam lautan pun akan mendoakan kita, ya Allah ampunilah orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Masya Allah. Dan yang namanya ketenangan jiwa itu dicari bukan di tempat-tempat rekreasi yang justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa tempat-tempat healing yang selama ini kita cari, pengen healing kemana, ke gunung, pengen healing ke laut, pengen healing ke puncak, yaitu sesuatu yang mubah-mubah saja, tapi terkadang tidak mendatangkan ketenangan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman pernah healing ke pegunungan puncak? Pernah? Yang ada pulang ke rumah tenang atau galau? Capek. Kenapa capek? Uangnya habis, ya kan? Terus cuciannya numpuk, terus macet di jalan, kan gitu ya? Terus apa lagi? Besok anak-anak sekolah belum ngerjain PR, double. Nah, berarti kan Allah belum berikan ketenangan. Tapi pernahkah suatu hari teman-teman datang ke kajian, ke majelis ilmu, pulang itu yang awalnya mungkin dadanya sesek
gitu ya, karena menyimpan dendam kesumat sama orang yang dia belum bisa memaafkan. Kemudian ustadznya bilang begini ya di pengajian, wahai ibu-ibu, ya jadilah seorang pribadi yang pemaaf, karena Rasulullah SAW juga orang yang mudah memaafkan gitu. Terus pulang, ya Allah ternyata ya Allah kenapa dadaku sesak selama ini ya Allah, karena ternyata saya menyimpan dendam kesumat gitu. Ya Allah, saya memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah kepadaku bukan karena dianya tapi karena Allah. Nah itu tipsnya tuh. Bagi ibu-ibu yang belum bisa move on untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada panjenengan, katakan pada diri kita bahwa kita memaafkan kesalahannya bukan karena dianya, bukan karena makhluk, tapi karena Allah. Wah itu keren tuh, jago tuh, Masya Allah, Allahumma barik. Jadi berat memang kalau kita itu memaafkan orang karena kesalahannya. Kita akan mungkit-mungkit, ngapain aku harus memaafkan dia loh, yang berbuat salah aja dia, gitu kan? Tapi kalau kita memaafkan kesalahan orang itu karena Allah, karena kita pengen surganya Allah, karena kita pengen Allah ridho, maka insya Allah dibuat ringan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kajian langsung, ya Allah, Engkau Zat yang Maha Tahu apa yang ada dalam hati hamba, ya Allah, aku sudah memaafkan ya, sambil nangis gitu ya. Saya sudah memaafkan ya Allah gitu ya. Tapi kan tenang. Ya, dadanya plong. Alhamdulillah, saya sudah memaafkan, sudah, gitu ya. Dan apakah boleh ibu-ibu, ketika ibu-ibu tuh sudah memaafkan kesalahan orang lain, kemudian ibu-ibu jaga jarak, boleh nggak kira-kira? Boleh, ya. Rasulullah ada kisahnya, ibu-ibu ingat nggak kisahnya Rasulullah menjaga jarak dengan Wahsy? Wahsy itu adalah budak ya, salah satu budaknya Hind yang dulu pernah mengambil jantungnya Hamzah. Hamzah itu pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika peperangan Uhud di tahun 3 Hijriah ya sedang berlangsung, maka Hind dia membalas terbunuhnya ayahnya beliau di peperangan Badar waktu itu, ya membalas Hamzah ya dengan memerintahkan Wahsy untuk membunuh Hamzah dan mengambil jantungnya. Dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahu Wahsy sudah masuk Islam, ibu-ibu, ketika tahu Wahsy sudah bertaubat kepada Allah menjadi seorang Muslim, maka ketika itu Rasulullah mengatakan, wahai Wahsy, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu agar tidak dekat-dekat dengan aku. Kamu nggak usah deh lewat depanku, kata Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah benci kepada Wahsy, tidak. Rasulullah sudah memaafkan, tapi Rasulullah ingin menjaga hati beliau teringat kembali paman beliau yang sudah meninggal dunia syahid di peperangan Uhud ya, dan terbunuh ya oleh oleh Wahsy ini. Ya, jadi boleh jaga jarak, boleh kita mungkin untuk biar lebih sehat mental kita tidak sering-sering ketemu, itu diperbolehkan. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang wajar teman-teman. Ya, tidak ada yang tidak sakit ketika didolimi oleh orang lain. Pasti semua merasakan sakit. Hanya kalau kita tidak memaafkan, maka itu akan membuat mental kita semakin hari semakin sakit, dan orang yang kita pikirkan justru tidak memikirkan kita. Kan itu sayang banget gitu loh. Panjenengan pikirannya memikirkan orang yang pernah menyakiti, ternyata orang yang pernah menyakiti nggak pernah memikirkan kita. Nah, kira-kira yang eman siapa? Ya kita. Ya, makanya kita maafkan sudah. Ya, nggak ada gunanya kita memendam perasaan. Kenapa banyak? Saya ketemu dengan salah satu terapis ibu-ibu. Beliau berkata, beliau seringkali menangani pasien-pasien dari kalangan kaum wanita, di mana banyak sekali benjolan-benjolan di dalam tubuhnya. Kenapa penyebabnya? Kata beliau, karena wanita itu banyak memendam perasaan. Ya, banyak memendam, tidak mencurahkannya kepada Allah atau belum mencurahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dipendam. Yang mana kalau kita sering memendam sebuah perasaan tidak dikeluarkan, maka ini yang menyebabkan ya atas izin Allah adanya benjolan-benjolan pada diri kaum wanita. Jadi hati-hati ibu-ibu ya. Kita merilis apa yang kita rasakan dengan cara yang benar dan tentunya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ibu-ibu, ya perbaiki sholat kita agar kita diberikan kesehatan mental oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita lakukan selain kita kuatkan tauhid kita, juga perbaiki sholat kita. Kenapa?
Karena dengan sholat yang benar, dengan sholat yang khusyuk, maka Allah Azza wa Jalla akan perbaiki hidup kita. Sudah, kalau kita memperbaiki sholat kita, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Itu kaidahnya. Tanya pada diri kita masing-masing, sudahkah sholat kita benar? Sudahkah sholat kita khusyuk? Apakah selama ini kita sholat hanya menggugurkan kewajiban kita karena itu adalah kewajiban yang manakala kita tidak laksanakan kita berdosa? Apakah selama ini kita hanya seperti itu? Atau kita ada rasa, ya Allah, sholat ini adalah bagian dari cara saya healing. Jadi healingnya muslimah itu sholat. Kenapa? Karena ketika kita sholat, kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat ini, teman-teman, adalah perkara atau amal sholih yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki sholat kita, belajar lagi tata cara sholat yang benar, tata cara sholat yang khusyuk. Barang siapa yang sholatnya khusyuk, maka Allah pun akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Allah akan sehatkan jiwa raganya, dan Allah akan berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jangan lupa belajar tata cara sholat sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan pahami makna-maknanya. Banyak di antara kita yang sudah hafal bacaan sholat sampai mungkin merasa bahwa saya sudah fasih ya dalam membaca bacaan sholat, tapi kita nggak paham apa arti atau makna dari bacaan sholat itu sendiri. PR kita masih banyak. Di antara PR kita adalah memahami bacaan sholat kita, sehingga ketika kita sholat, kita hadirkan hati kita pahami makna yang kita ucapkan di dalam lisan-lisan kita, dan sungguh di waktu sholat itu seorang hamba Allah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pertemuan yang lebih indah di dunia ini kecuali bertemunya seorang hamba dengan Allah di dalam salatnya. Dan pertemuan yang lebih indah lagi di akhirat adalah ketika seorang hamba bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam jannahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang kelak bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik min ghairi mudirrah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba Engkau yang kelak bisa memandang wajah Engkau di dalam surganya Engkau. Ya Allah, berikanlah ketenangan dalam jiwa-jiwa kami, sehatkanlah jiwa raga kami, bahagiakanlah kami di dunia dan di akhirat, dan ketika masanya semoga kita mendapatkan dalam kondisi Allah ridha dan dalam keadaan kita dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.